Dikisahkan ada seorang mahasiswa kedokteran yang selalu berlaku baik kepada teman-temannya, mencintai kepada sesamanya seperti ia mencintai dirinya sendiri, sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, ia justru mendapatkan perilaku yang kurang baik dari teman-temannya, bahkan sampai orang yang terdekat dengannya sekalipun. Ia pun selalu terlihat sedih seharian karena hal tersebut. Lalu pamannya mendatanginya, yang mana ia adalah seorang pendakwah besar. Mahasiswa itu menceritakan segala hal yang telah terjadi kepadanya. Kemudian ia berkata, "Ada salah seorang temanku yang akan dikeluarkan dari kampus karena ia belum membayar biaya semester dan biaya lain-lainnya. Aku pun berusaha untuk mengumpulkan uang dari kawan-kawanku untuk membantunya agar ia tidak dikeluarkan dari kampus. Akan tetapi, orang-orang justru menipuku dan menuduhku yang tidak-tidak. Mengapa aku hanya mendapatkan perilaku yang buruk dan hianat dari orang yang justru aku baik terhadapnya? Mengapa mereka tidak berhusnuzon kepadaku? Mengapa aku ditipu oleh orang yang aku percayai? Mengapa mereka keras kepadaku, padahal aku lembut pada mereka? Mengapa tanganku yang selalu berbuat baik dibalas dengan tangan yang selalu berbuat buruk?" Pamannya pun tersenyum dan menaruh tangannya ke dada pemuda itu, seraya berkata, "Wahai keponakanku, aku tidak tahu mengapa Allah sangat mencintaimu sampai ke derajat ini. Sesungguhnya kamu sedang mengadu tentang kecintaan Allah padamu. Saat ini kamu sedang diberikan sesuatu yang mana sesuatu itu tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang memiliki hati besar. Karena itu, aku berharap agar kamu bisa menitipkan segala amalmu hanya untuk Allah semata. Niscaya Allah akan membalasmu dengan sesuatu yang lebih indah dan agung daripada pemberian manusia. Sesungguhnya Allah selalu menolong hambanya, selagi hambanya menolong sesamanya. Maka bergembiralah dan tenanglah." Pemuda itu sangat senang dengan perkataan pamannya tersebut. Lalu ia pun memeluk pamannya, kemudian ia mengambil wudhu dan sholat 2 rakaat. Setelah sholat ia berzikir, beristighfar, serta berdoa akan petunjuk untuk semua teman-temannya. Juga agar ia mendapatkan kekuatan untuk bisa bertahan menghadapi setiap ujian yang menghadang. Suatu hari pemuda ini berjalan di depan kampusnya bersama teman-temannya. Tiba-tiba datang sebuah mobil yang sangat kencang tertuju padanya. Kemudian mobil itu pun menabraknya. Lalu ia dibawa ke rumah sakit dekat kampus. Kemudian sang dokter spesialis berkata padanya bahwa salah satu ginjalnya rusak. Maka dari itu, ginjalnya harus diangkat sesegera mungkin. Ia pun dihadapkan oleh dua pilihan, hidup dengan satu ginjal atau mati dengan dua ginjal. Ia pun memilih yang pertama. Lalu dia memuji Allah atas segala ujian yang menimpanya. Keesokan harinya dokter bedah yang membedahnya datang ke kamarnya sambil tersenyum seraya berkata, "Apa kamu tahu bahwa Allah sangat mencintaimu? Apa kamu pernah mendengar tentang qada dan qadar? Sesungguhnya aku telah melihatnya ketika aku membedahmu. Kami telah mendapati suatu hal yang aneh di ginjalmu yang telah kami angkat. Maka kami mengirimnya kepada orang ahli. Ternyata dalam ginjal itu ada sesuatu yang bisa menyebabkan penyakit stroke. Tapi gejalanya hanya akan terlihat dalam waktu yang lama. Maka dengan tabrakan mobil itu kita bisa melihatnya langsung sekarang. Sungguh, ini adalah surat cinta dari Allah untukmu." Pemuda itu langsung sujud syukur kepada Allah dan berkata kepada sang dokter, "Ini adalah kode dan kodarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas segala nikmatnya yang tak terbatas." Pamannya pun datang menjenguknya. Saat ia mengetahui kisahnya, ia tersenyum seraya berkata, "Bukankah aku sudah mengatakan padamu bahwa Allah selalu menolong hambanya selagi hambanya menolong sesamanya? Demi Allah, apabila seorang hamba mengetahui bagaimana Allah mengatur urusannya, pasti ia akan tahu bahwa Allah kasih sayangnya melebihi ibu ayahnya sendiri." وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين